Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Khairunisa dari kelas C224 Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 1022439. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, perusahaan pekerjaan pengembangan sistem akuntansi, dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analis sistem dalam departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Penyusunan usulan. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen yang tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang dimaksud dokumen tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan mengembangkan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Pelaksanaan analisis sistem, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Analis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terkait dalam transaksi, formulir yang digunakan, sistem otorisasi dan pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, dan prosedur pelaksanaan transaksi. Sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah sistem akuntansi yang sekarang digunakan, sumber dari perusahaan yang lain, sumber-sumber luar. Manfaat utama dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi lama adalah efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, dan titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analis sistem dengan cara wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan dan pengambilan sampel, dan pengumpulan dokumen. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analis sistem dalam analisis sistem. Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk mempertimbangkannya. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, dan penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Jika sistem akuntansi baru dikembangkan dalam perusahaan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan berhasil,
Setiap orang yang terkait dengan sistem tersebut harus dibuat sadar tentang tanggung jawabnya masing-masing terhadap pelaksanaan bagian sistem yang menjadi tanggung jawabnya dan tentang apa yang dapat dimanfaatkan dari sistem tersebut bagi pelaksanaan tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih.